warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Zaki. Adik-adik, hari ini kita akan dibersamai oleh Kak Zaki dalam pembahasan IPA kelas 6. Nah, adik-adik siap-siap simak ya. Nah, nanti lihat nih, aduh, aku kemarin jawabannya sudah betul atau belum ya, gitu ya. Oke, kita langsung saja simak pembahasan TO IPA kelas 6. Silakan Kak Zaki. Oke, baik. Terima kasih, Misti. Nah, adik-adik semua, kembali lagi ya. Kak Zaki di sini akan ngebahas soal ya, ngebahas soal tryout ya, ngebahas soal tryout kelas 6 pelajaran IPA ya. Oke, oke. Nah, di sini Kak Zaki share. Nah ya, oke. Bentar. Nah, ini dia ajak di share. Oke, sudah terlihat ya adik-adik ya. Nah, oke. Pak ya. Nomor satu. Nah, nomor satu nih adik-adik ya. Nomor satu di sini coba perhatikan ciri-ciri hewan berikut ya. Di sini ada apa aja nih? Memiliki lidah yang panjang dan lengket. Dapat mengubah warna kulit sesuai lingkungan. Mata dapat bergerak independen satu sama lain. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, hewan ini beradaptasi untuk apa? Nah, coba berarti ini mungkin adik-adik udah pada tahu ya ini hewan apa ciri-cirinya ya. Nah, ini adalah hewan apa? Oke, jadi hewan ciri-cirinya lidah panjang ya, mengubah warna kulit. Berarti hewan bunglon ya. Adaptasi bunglon itu menyamar ya dengan menghindari predator ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Jawaban yang tepat adalah yang D ya, melindungi diri dari predator besar ya. Oke. Jadi emang melindungi diri ya. Nah, jadi tadi ciri-cirinya itu ciri-ciri hewan tadi hewannya hewan bunglon. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, bagus. Selanjutnya nomor dua. Oke, nomor dua. Nah, nomor dua di sini ada seorang peneliti mengamati tumbuhan Venus flytrap yang dapat menutup daunnya ketika serangga menyentuh rambut sensornya. Adaptasi ini terjadi karena apa nih? Adaptasi ini terjadi karena habitatnya memiliki tanah yang miskin nitrogen atau sedikit nitrogen ya. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Nomor dua jawabannya yang B. Sip. Nomor tiga. Nah, nomor tiga. Oke, sekarang nomor tiga. Perhatikan data pertumbuhan manusia berikut ini. Bayi 0 sampai 1 tahun itu pertumbuhan sangat cepat. Remaja 12 sampai 18 tahun pertumbuhan tinggi badan pesat. Dewasa 24 sampai 25 sampai 40 tahun pertumbuhan stabil. Lansia lebih dari 60 tahun tinggi badan mulai berkurang. Nah, berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang tepat. Nah, berarti kesimpulan yang tepatnya yang mana nih adik-adik? Yang nomor tiga. Berarti yang B ya, manusia mengalami pertumbuhan paling pesat saat remaja ya. Jadi jawabannya yang B. Kenapa? Karena sudah terlihat ya dari mulai anak-anaknya, terus remaja itu lebih cepat ya pergerakan pertumbuhannya. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ada apa nomor 4? Oke, yang nomor 4 perhatikan beberapa cara perkembangbiakan hewan. Ayam itu bertelur, kucing itu melahirkan, hidra itu tunas, planaria itu
fragmentasi. Nah, berdasarkan data tersebut, perkembangbiakan yang menghasilkan keturunan paling identik dengan induknya adalah, nah, yang paling identik, yang paling mirip ya dengan induknya. Berarti jawabannya yang B ya, betul. Hidra dan planaria. Kenapa? Karena perkembangan biakannya itu melalui perkembangbiakan vegetatif ya. Jadi tunas dan fragmentasi yang menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dengan induknya. Jadi sama banget ya. Kan kalau ayam bisa aja nih induknya hitam, eh, lahirnya ada yang putihnya atau yang belang gitu ya. Kalau kucing juga sama ya, ada yang berbedanya gitu. Nah, tapi kalau Hydra dan Planaria itu sama ya, identik dengan induknya. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Nah, sekarang lanjut nomor 5. Nah, nomor 5, sebuah hutan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, dampak jangka panjang terhadap ekosistem adalah apa nih? Nah, yang nomor 5 ini, jadi hutan ini diubah nih menjadi perkebunan kelapa sawit. Berarti dampaknya akan jadi apa nih? Nah, berarti dampaknya keanekaragaman hayati menurun drastis ya. Jadi jawabannya yang C. Kenapa? Karena kan kalau hutan itu di dalamnya kan banyak banyak apa namanya keanekaragaman hayati ya, dari mulai apa hewan buas, hewan yang kecil, dari hewan yang besar itu ada semuanya ya. Jadi keanekaragaman hayatinya bakal menurun. Karena apa? Perkebunan kelapa sawit itu tidak semua hewan yang suka tinggal di sana. Tapi kalau misalkan hutan itu sudah pasti ada keanekaragaman hayati yang ada di dalam di sana. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Keanekaragaman hayati menurun drastis. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 6. Nah, yang nomor 6, ini nomor 6 ada apa aja nih adik-adik nih. Yang nomor 6 ini em, ada, kalau jati itu bagian yang dimanfaatkannya kayu. Kegunaannya untuk apa? Untuk furniture ya. Kemudian ada nama tumbuhannya kina. Kina itu bagian yang dimanfaatkannya itu yaitu kulit batangnya. Untuk apa? Untuk obat malaria. Kemudian ada tumbuhan kelapa. Tumbuhan kelapa kegunaannya untuk apa? Bagian yang dimanfaatkannya dari buahnya, dari daunnya, dan batangnya ya. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk berbagai keperluan. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya nih. Nah, berarti dari tabel di atas kesimpulannya apa nih ya? Oke. Jadi jawabannya yang C ya. Setiap tumbuhan memiliki manfaat tertentu bagi manusia ya. Oke. Semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan enggak juga ya. Tumbuhan hanya dimanfaatkan kayunya saja enggak juga. Tumbuhan obat paling penting daripada tumbuhan lainnya enggak juga. Jadi jawabannya yang C ya. Setiap tumbuhan memiliki manfaat tertentu bagi manusia. Oke, sip ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, yang nomor 7 di sini ada badak bercula satu, termasuk hewan langka yang dilindungi. Nah, upaya pelestarian yang paling efektif adalah apa nih? Badak bercula satu ya. Oke, termasuk hewan langka. Nah, berarti apa nih upayanya? Berarti menangkar dan mengembangbiakan di habitat aslinya. Tentunya itu ya. Jadi kalau badak sekarang kan udah jarang ya. Udah hampir punah nih. Maka kita harus menangkar dan mengembangbiakannya di habitat aslinya. Karena nggak mungkin ya, apalagi memindahkan semua populasi ke kebun binatang itu enggak. Kemudian memburu hewan pemangsa badak juga enggak. Pemberian alam mengatur populasi ya enggak ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, menangkar dan mengembangbiakan di habitat aslinya. Oke, selanjutnya nomor 8. Nah, ini nomor 8 nih. Di sini perhatikan benda-benda berikut. Nah, di sini ada benda isolator.
ya. Jadi berdasarkan sifat berdasarkan sifat hantaran panas, benda yang termasuk isolator terbaik adalah apa nih? Ya, isolator terbaik. Berarti isolator itu benda yang tidak bisa menghantarkan panas ya. Kalau konduktor itu benda yang bersifat bisa menghantarkan panas, gitu ya kata kuncinya ya. Jadi ada konduktor, ada isolator. Kalau konduktor itu yang bisa cepat menghantarkan panas, kalau yang isolator itu menghambat ya hantaran panas. Berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang nomor 8. Oke, jawabannya kalau sendok berarti kan bisa ini ya, dingin ya. Dingin panas bisa cepet ya sendok, kabel tembaga apalagi ya. Nah, gagang panci kayu. Nah, gagang panci tapi kayunya. Nah, itu ngantarin atau menghambat. Nah, itu gagang kayunya ya. Oke, betul ya. Gagang kayunya itu bisa menghambat dan juga handuk katun juga sama ya menghambatnya. Jadi tidak panas ketika kita mengambil kalau kita misalkan lagi ngerebus air ya. Nah, itu kan pasti ada yang gagangnya kayu dan juga kita bisa mengambilnya dengan handuk katun ya. Jadi jawabannya yang B ya, gagang panci kayu dan handuk katun. Oke, selanjutnya nomor 9. Nah, seorang ibu menggoreng menggunakan wajan aluminium. Nah, setelah beberapa menit, gagang wajan terasa panas. Solusi yang tepat untuk masalah ini adalah apa nih? Nah, tadi ya yang dibahas di soal sebelumnya. Berarti gimana caranya? Berarti cara yang paling tepat yaitu membungkus gagang wajan dengan kain tebal ya. Tadi kan kain kan sebagai apa? Kain itu sebagai isolator ya. Jadi yang menghambat hantaran panas. Nah, jadi membungkusnya dengan kain. Oke, yang terakhir nomor 10. Besi yang terkena air ya. Besi yang terkena air dan udara secara terus-menerus akan berkarat. Jadi besi nih yang terkena air dan udara secara terus-menerus itu akan berkarat ya. Nah, proses ini namanya proses perubahan apa nih? Termasuk perubahan apa? Oke, yang paling tepat adalah perubahan kimia ya, karena menghasilkan zat baru ya. Jadi perkaratan itu adalah reaksi kimia ya antara besi, oksigen dan air yang menghasilkan zat baru ya. Oke. Nah, jadi menghasilkan zat baru ya. Oke, itu jawabannya. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ya. Zat kimia ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, mungkin itu adik-adik semua untuk ngebaso di pelajaran IPA kelas 6 ya. Nah, Kak Jaki kembalikan lagi kepada Misti. Persilakan. Oke, terima kasih Kak Zaki. Terima kasih juga adik-adik yang sudah menyimak video ini ya. Nanti di video berikutnya ada pembelajaran yang lain ya yang bisa adik-adik simak. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.